Telekonferensi Bank Injil menyelenggarakan telekonferensi khusus kurikulum kerajaan Allah malam ini dengan topik kelimpahan Allah. Kita baru saja selesai membicarakan topik tentang kebaikan Allah. Kebaikan Allah tidak sama dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia hanya sebatas dapat membagi makanan, minuman, dan pakaian yang segera habis atau usang. Tetapi kebaikan Allah bertahan sampai kepada kekekalan. Kebaikan manusia hanya ditunjukkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi Allah baik bagi orang yang baik dan jahat, orang benar dan tidak benar. Kebaikan manusia yang masih hidup dalam dosa tetap terlihat jahat hasilnya di hadapan Allah, meskipun sebaik apapun dirinya. Di dalam Allah hanya ada yang baik, sehingga apabila manusia kembali kepada Allah dan tinggal dalam Allah, maka manusia itu pun menjadi baik. Ya, hatinya kembali baik, perkataannya menjadi baik, karena Allah yang baik mengaruniakan yang baik, yaitu ruhnya kepada manusia itu, sehingga semua perbuatannya pun Allah hitung sebagai kebaikan. Kebaikan Allah itu satu, tetapi hasilnya melimpah-limpah. Manusia selalu berkekurangan, padahal Allah merancang agar manusia itu hidup dalam kelimpahan. Lalu bagaimana cara mengalami kelimpahan Allah? Allah memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup, tetapi apa yang menjadi milik manusia? Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali kekurangan. Kekurangan menyatakan kondisi manusia yang dalam keadaan kehilangan miliknya, yang Allah karuniai sebelum manusia itu berdosa. Tetapi dalam kasih-Nya, kesabarannya, serta kebaikannya, Allah hendak melimpahi kembali manusia itu dengan miliknya. Maksud dari kelimpahannya itu adalah, pertama, agar dalam diri manusia itu terdapat sumber yang tidak pernah kekurangan lagi. Isa bersabda kepada perempuan Samaria yang sedang dalam pekerjaan mengambil air minum dari sumur kebanggaannya. Siapa meminum air ini, ia akan dahaga lagi. Tetapi siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan merasa dahaga lagi sampai selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kedua, agar semua manusia mendapatkan kehidupan baru yang penuh roh. Seperti telah dijanjikannya dalam Al-Masih. Inilah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian sabda Allah. Aku akan mencurahkan ruhku ke atas semua orang. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kaum muda akan mendapat penglihatan-penglihatan ilahi, dan orang-orang tua di antaramu akan mendapat mimpi. Bahkan ke atas hamba-hambaku laki-laki maupun perempuan akan kucurahkan ruhku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ketiga, agar manusia yang ada di bumi menyadari bahwa ia memerlukan kerajaan Allah. Manusia yang tidak menyadari perlunya kerajaan Allah merasa dirinya memiliki sesuatu yang berharga, sehingga dia berlaku sombong. Dalam peringatannya, Isa bersabda demikian, "Engkau berkata, aku kaya, makmur, dan tak kekurangan sesuatu pun. Padahal engkau tidak menyadari bahwa engkau celaka, malang, miskin, buta, dan telanjang. Oleh sebab itu, aku menasihati engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dengan api, supaya engkau kaya, pakaian putih supaya engkau berpakaian, sehingga ketelanjanganmu yang memalukan itu tidak kelihatan, dan minyak untuk dioleskan pada matamu supaya engkau dapat melihat." Sama seperti dalam topik pembahasan kita sebelumnya, manusia pada umumnya akan berkata bahwa Allah itu sempurna, dan manusia tidak mungkin dapat hidup sempurna. Sebenarnya, jika seseorang mengakui bahwa Allah sempurna, maka ia juga harus mengakui bahwa pekerjaan Allah itu sempurna. Dan ternyata manusia itu adalah hasil pekerjaan Allah yang sempurna. Demikian juga jika kita tahu bahwa dalam Allah terdapat kelimpahan, maka tentu saja siapa yang ada di dalam Allah tidak akan kekurangan. Tetapi bagaimana mengalami kelimpahan Allah itu di tengah-tengah dunia yang penuh kekurangan dan persaingan? Selengkapnya, kita akan membicarakannya dalam telekonferensi kurikulum kerajaan Allah. Karena itu, bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar, jangan sampai melewatkan telekonferensi yang penuh berkah ini. Salam.